warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Hari ini kita akan berkisah tentang Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu bernama Basyar. Nama aslinya siapa? Basyar. Jadi Nabi Zulkifli itu bernama asli Basyar. Ketika itu Nabi Zulkifli hidup pada zamannya Raja Ilyasa. Raja siapa? Ilyasa. Nah, ketika itu Raja Ilyasa itu semakin tua dan semakin tua. Otomatis semakin umurnya berkurang. Semenjak itu Raja Ilyasa sadar ingin mencari pengganti supaya menjadi raja menggantikannya. Ketika itu Raja Ilyasa bingung. Saya pengen mencari pengganti, tapi saya tidak pengen penggantinya itu zalim. Zalim itu apa? Suka menganiaya. Nah, caranya gimana ya? Terus akhirnya Raja Ilyasa mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat sebuah sayembara. Sayembaranya apa? Sayembaranya berupa, ada yang tahu? Sayembaranya berupa barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari, dan di malam harinya itu beribadah kepada Allah, maka akan saya angkat menjadi raja. Tapi tidak ada yang berani kecuali satu orang. Siapa itu? Basyar. Hanya satu orang yang berani, Basyar. Kemudian diumumkan kembali, tetap cuma satu orang. Diumumkan kembali, barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari dan di malam hari beribadah kepada Allah, maka akan aku angkat menjadi raja. Sama, cuma satu orang. Siapa tadi? Basyar bin Ayyub. Basyar itu putranya Nabi Ayyub. Basyar bin Ayyub. Kemudian diangkatlah Basyar menjadi raja. Nah, Basyar menjadi raja yang sangat adil. Basyar membagi waktunya menjadi dua. Siang hari untuk mengurus umatnya, malam hari untuk berjaga-jaga, beribadah kepada Allah. Nah, siang hari ketemu atau mengurus umatnya, malam hari beribadah kepada Allah. Suatu ketika iblis lagi-lagi pengen menguji Basyar. Basyar itu siapa? Ya, Nabi Zulkifli tadi. Ingin menguji Nabi Zulkifli dengan apa? Dengan datang untuk protes tentang keadilan di sore menjelang malam. Padahal jadwalnya kan sudah pasti ya. Siang hari untuk mengurus umat, malam hari untuk beribadah. Sudah jelas jadwalnya. Tapi iblis itu nekat pengen bertemu menjelang malam supaya menguji Zulkifli. Akhirnya apa jawaban Zulkifli? Silakan kamu datang di pagi hari besok. Silakan nanti bisa bicara dengan saya tentang keadilanmu. Akhirnya iblis tadi menjelma sebagai manusia, sebagai kakek tua. Akhirnya kakek tua tadi pun pergi dan datang kembali di esok hari. Ternyata datangnya tidak esok hari. Apa? Sama, menjelang malam hari. Akhirnya Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapinya dan bilang dengan jawaban yang sama, kembalilah besok di esok hari. Akhirnya kembali lagi pulang dan ternyata hari ketiga datangnya tidak cuma malam, tapi tiba-tiba menyelusup. Menyelusup itu apa?
menyusup apa? Tiba-tiba waton lebu. Tiba-tiba menyusup ke mihrabnya atau ke kamarnya Nabi Zulkifli. Itu sungguh terlalu berani ya, hampir kayak maling. Akhirnya kaget Nabi Zulkifli, "Loh, kamu kok di sini wahai kakek tua?" "Saya masih pengen berprotes tentang keadilan saya." Dan akhirnya jawaban Nabi Zulkifli sama, "Datanglah besok esok hari. Di malam hari itu tugas saya untuk beribadah kepada Allah." Dan akhirnya ketika datang tidak dibuka pintunya karena sudah diberitahu jadwalnya. Dan akhirnya iblis itu pun putus asa. Ternyata Nabi Zulkifli ini orang yang sangat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Zulkifli tetap menjadi raja. Ketika itu Nabi Zulkifli menghadapi umatnya yang sangat-sangat takut mati, takut hartanya hilang. Umatnya itu seperti itu, Nabi Zulkifli. Tapi dengan kesabarannya akhirnya Nabi Zulkifli hijrah ke Babilonia. Dan kemudian apa? Ketika umatnya yang takut mati, takut hartanya hilang itu terlalu duniawi, akhirnya sama Allah diturunkan sebuah wabah, yang wabah itu mampu membunuh umatnya Nabi Zulkifli yang membangkang, terlalu duniawi. Dan yang tidak, yang taat kepada Allah, selamat bersama Nabi Zulkifli. Nah, itu cerita yang singkat tentang Nabi Zulkifli. Dan akan kita lanjutkan pertanyaan di akhir. Baik, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.